Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tambah murid Bang Juma 1. Berarti bagus Bang Juma ini ya, sampai Edis mengakui Bang Juma ini, narasi Bang Juma ini bagus ini. Luar biasa Bang Juma ini. Kalau begitu narasinya Edis, berarti Yesus mati mengikuti keinginan iblis, begitu kah? Betul. Makanya bom dianggap botol semalam. Makanya botol gitu. Botol semalam. Bang Luga Makanya turun dulu, noise. saya angkat lagi tema ini sesuai dengan cakar-cakarannya si Bom dengan si Edi semalam. Ini tema yang sensitif kok. Oh bagus, saya dukung. Berarti saya harus dukung Edis ini. Iya, Bom minta kepada Kristen Indonesia jangan nonton Edis lagi katanya kan. Waduh. Berarti seperti Luga ini adalah, jadi Luga ini ditebus dosanya oleh iblis gitu, maksudnya begitu ya? Enggak. Mulai kemarin si Luga ini kan sudah bernubuat kan sebagai rasul ya, sebagai nabi. Oh gitu. Bahwa Edis dan Bom itu kan akan dilibas oleh mobil apa Luga? Oh dua-duanya dilibas ya? Rolls Royce ya? Ya Luga ya? Ketawa dia. Waduh. Luar biasa. Sinyalnya nggak lagi di surga mungkin si Luga ini. Sinyalnya nggak ada. Oh waktu Edis dengan Bang Edis ketika Edis diskusi dengan Bom pernah nggak keluar dari mulutnya Edis bahwa lo itu betul itu bahwa itu yang mengatakan itu Bang Juma katanya gitu. Nah betul nggak itu? Iya. Oh berarti Edis ini sudah jadi pengikut Bang Juma kah? Edis sama Bom Turun disalib. dulu, Luga turun, baru naik lagi noise. Iya. Edis Jadi kata Yesus ya, di Yohanes, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Dialah yang menginginkan kematian manusia sejak semula. Karena Edis bikin pernyataan gitu, tiba-tiba teman saya dapat mimpi Bom sama Edis disalib. Lagi di surga. Oh, penglihatannya Bom dan Edis disalib. Jangan-jangan nanti dituhankan juga itu ya. Sinyal Luga, bro. Sinyalmu kok putus-putus, bro. Saya gini, saya curiga ini Bang Juma ini dengan dengan si Edis ini ada kerjasama. Kok narasinya sama gitu loh? Sampai Bom marah-marah itu. Iya. Semalam pokoknya rame. Di komalnya Bom biasanya hanya 200 sampai ribuan yang nonton. Cakar-cakaran. Baru itu kiamat naik. Itu beda dong, Ustaz.
Enggak, apa, Bom-Bom itu marah-marah ketika pada waktu Edis itu kan buka Komal kemarin, Bunda. Ada Yusuf PI di situ kan. Dia Edis mengakui bahwa penyalipan itu karya karya iblis. Didengar mungkin oleh si Bom-Bom. Jadi Oh, Bom-Bom juga buka Komal, mengundang Edis. Iya, mengundang Edis untuk naik ke Komalnya Bom-Bom. Kemudian Edis naik. Bilang adik awalnya, silakan dek, ini adik saya, adik ini adik-adik apa gitu. Ya ternyata ujung-ujungnya saling cakar-cakaran itu di situ. Woi, ngeri ya. Iya, iya. Saling, saling berantem. Iya kan gini, Bom-Bom itu kan pernah kalah sama Bang Juma gitu kan diskusinya. Nah, takutnya ini saya curiganya Edis tanya sama Bang Juma bagaimana mengalahkan Bom-Bom gitu kan. Dikasih tahulah gitu. Dia, Edis itu penyalipan ini karya iblis. Dipakailah sama Edis gitu. Takutnya begitu loh. Karena narasinya sama kan. Jangan-jangan jangan-jangan Edis ini belajar dulu sama Bang Juma mengalahkan Bom-Bom gitu loh. Wah, ngeri juga Edis ini. Terus Bom-Bom nangis-nangis waktu itu. Kejang-kejang lah Bom-Bom, kejang-kejang. Nah, itu Edis kan turun, betul naik sudah. lagi kau. Naik lagi kau monyet katanya. Naik lagi kau. Ini kalau udah kondisi kayak begini, saran saya itu anggota Apol Islam Indonesia itu udah hampir 11 tuh beda. Oh, Nabiluga, aduh putus-putus itu suaranya. Oh, Nabil. Itu kalau waktu itu Bang Juma naik ke sana tambah rame itu ya. Ya tambah heboh lah. Bang Tambah Juma ada di heboh. Bang Juma ada di Kojulio semalam. Cuman Di Kojulio tahu juga semalam. mungkin. Langsung Kojulio tahu juga. langsung direkrut jadi salah satu apologet ya kan, kasih gaji gede, berangkat itu Edis. Luar biasa ya. Sebentar, sinyalnya saya bagusin dulu ya. Ya, masa Nabi sinyalnya jelek. Ya, ada di Ada surga aja. mungkin. Silakan naik Bang Kuira. Bang Kuira kalau mau naik. Kuira, naik Kuira. Iya, artinya gini ya, berarti apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang narasi-narasi itu, ini sudah sampai di Amerika ya, sampai dipakai sama Edis. Selamat sore. Kalau sahabat sore. Nah, kalau Edis saja mengatakan bahwa penyaliban ini karya iblis, berarti si Saipudin ini sudah tahu juga, berarti Saipudin sama dengan Edis nanti dia bernarasi seperti itu. Ikut-ikut Bang Juma ini nanti nih. Wah, bahaya ini, Bang. Begitu ya, Host. Silakan, Mas. Iya. Bang Kuira setuju sama Edis apa Pak Bom-Bom? Pertengkaran Edis Pak Bom-Bom semalam itu. Saya baru masuk, Bang, udah lama saya nggak masuk, lagi off, ada kegiatan di hutan. Jadi nggak ada sinyal, nggak bisa lagi masuk. ada kegiatan. Iya, No iya, baik. sinyal ya. Apa cerita, Bang? Coba Ya, tahu ini dijelaskan sesuai apa ya? dengan pernyataan Edis, ini saya buat tema. Edis bilang bahwa penyalipan itu karya iblis. Kuira setuju nggak? Bisa saja. Menyetujui kan? Mantap. Mantap, Bang Berarti Bal, lanjut, Bang Bal. murid Bang Juma tambah banyak. Ngeri nih. Aduh, ya Allah. Ya itu ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Juma, kalau kita narasinya Bang Juma luar biasa ya, karena memang data mendukung gitu kan. Bang Juma ini bukan penghujat, tapi dia ada seorang akademis, orator ulung gitu ya, selalu menampilkan data-data yang valid gitu ya. Dan sekarang udah diakui oleh dari Bang Kuira tadi itu juga. Wah, bisa jadi memang iya kan seperti itu kan. Nah, Kan, Bang begini, Edis, Bang. Nah, saya dulu bernarasi sedikit. silakan. Jelas, waktu ada perjamuan 12 murid, itu langsung tunjuk hidung Yesus kan. Di antara kamu ada satu orang anak iblis gitu. Semua pada bingung siapa Yudas kan gitu. Bahwasanya dialah nanti yang menunjuk siapa sebenarnya Yesus waktu pas datang tentara Romawi itu. Artinya, dan memang terus dibayang-bayangkan oleh ujian. Contoh,
waktu Yesus sebelum disalibkan kan dia pernah diuji di padang gurun itu. Kalau bisa kamu meloncat ke ini pasti ada malaikat. Nanti ku kasih kekuasaan. Artinya udah digoda sehingga dia nggak mau tergoda sehingga tidak mengikuti aturan kemauan iblis. Sama dengan waktu Hawa itu digoda iblis melalui ular itu kan iblis kan bisa berujuk entah apa kan gitu. Tapi Hawanya sendiri tergiur kasih suaminya Adam sehingga mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Yesus tidak bisa karena kenapa? Kan dua yang diciptakan Allah sendiri. Adam dari tanah langsung, Yesus dari roh. Lainnya semua kan normal aja seperti biasa aja. Lanjut. Silakan lanjut Bang Baal dulu. Sambil nunggu Gurunda Aku mau selesai sholat. beribadah. Kalau apa yang diakui oleh Bang Kuira itu memang di sana ada seperti itu, ya seperti di perjamuan, malah Yesus memerintahkan sana lakukanlah gitu kan apa yang kamu mau kan seperti itu kepada iblis artinya kan bukan iblis yang mendalam diri Yudas kan seperti itu. Artinya teman-teman ini pengampunan dosa ini pengampunan dosa dari iblis bukan dari Tuhan. Begitu gampang kan? Ya kan begitu, berarti yang mengampuni dosa kalian ini adalah iblis gitu. Gitu aja, saya mau sholat dulu aja. Lanjut aja, makasih. Tapi terima kasih Bang Korea ya, Anda sudah menguatkan Gurunda saya, Bang Juma luar biasa ya. Sampai semua, insya Allah ya, guru Bang Juma ini akan mengadakan satu sekolah pendidikan atau pendidikan gratis untuk pendeta-pendeta agar paham tentang memahami Bible. Kelihatannya seperti itu, nanti kita dukung. Silakan lanjut. Seperti itu nanti kita dukung lah. Lanjut. Itulah hasil karena Edis tidak percaya sama Luga, ini mereka berantem sendiri kan. Oh, ada si Luga ini. Aduh. Halo Luga, sehat. Aduh, saya bisa masuk ini ya. Enggak kamu dan tadi. Aduh. Atau saya mau keluar tadi, kalau ada Luga nih bahaya nih, ada perempuan masalahnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Lanjut Leko. Silakan berkhotbah. Iya, ya memang kan Yesus itu kan kenal dia dulu, jangan kita ngomongin konsep keselamatan dulu, dasar-dasarnya dulu, jangan langsung ke bangun lantai 30, pondasinya aja belum ada ya kan. Bahas keselamatan itu sama juga dengan kita membangun lantai 30 sementara pondasinya nggak ada. Pondasinya itu adalah tampang Tuhan dulu. Makanya ada istilah jual tampang ya kan. Penampilan nomor 1. Kenapa ada istilah penampilan nomor 1? Karena memang gambar Tuhan itu nomor 1 daripada kuasanya. Kuasa Tuhan dibanding penampilan Tuhan, nilainya lebih mahal penampilan Tuhan. Gak penting langit dan bumi ini. Tuhan, wajahnya Tuhan itu yang paling penting. Kita ngeliat bintang tiap hari, ngeliat wajah gak pernah kan. Jadi artinya wajah Tuhan itu lebih mahal daripada bintang-bintang. Sampai kita seumur hidup pun gak diizinkan melihat wajahnya, saking mahalnya wajahnya. Jadi itu dulu dasarnya. Baru kita ngomongin keselamatan. Ketinggian ngomongin keselamatan, mengenal Tuhan dulu, baru ngomongin ajaran-ajarannya. Gimana kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, nggak tahu dia seperti apa. Cowok sama cewek juga kita nggak tahu dia siapa. Kita kan kalau mau kenalan sama orang kan kita lihat dulu dia cewek apa cowok. Kalau cewek pacarin, kalau cowok jadiin teman, kan gitu. Nggak mungkin loh kenal sama orang langsung minta diajarin, kenal juga kagak minta langsung pengajaran kan gitu. Jadi nggak usah terlalu bahas jauh konsep keselamatan. Makanya si Edis dan si Bombom belum mengenal Tuhan tapi udah bahas-bahas iblis lah, inilah, ketinggian. Bang, itu dulu dasarnya. Jadi menurut Bang Luga bahwa Tuhan itu punya gender gitu. Ketika lo kenalan sama cewek, yang pertama kali lo lihat ajarannya pamukanya. Saya mau kenalin dong ajaranmu. Pasti lo dibilang gila kau ya. Lo kenalan dulu sama gua, baru lo tahu ajaran gua. Gua aja belum lo kenal lo minta ajaran gua.
Makasih Bidani. Terus Tuhannya Jadi- Bang Luga ini di Kristen ini punya gender gitu maksudnya. Loh, Lo iya lah, gender itu maskulin nomor lah. satu. Ketika lo bicara itu didengar lo suara banci apa suara cowok. Wah, luar biasa nih Ngomong Bang itu udah Luga. gender. Oke, Bang Luga nih banyak yang mendukung Bang Luga di bawah. Bang Luga nih cerdas, kalau ngomong tidak putar-putar kayak Oten katanya. Padahal Bang Luga kan Oten juga gitu kan. Kita coba tanya Bang Iya, Kuira saya kan ini. udah Gimana Bang asu. Kuira pendapat Bang Luga? Silakan Bang Tapi Kuira. Ini Luga perlu ditanggapi. ini kan Bisa kau sudah tanya, ketemu. babu. Luga ini sudah Biar kau tanya, titanium. dia tuh babu. Kau tanya Bang babu Bal, pula. saya dengan Bang Kau tanya Luga, dia, Bang dia Bal, tuh saya masih- kami nggak mau seperti mobil saling menyalip. Bang Luga depan, Bang Luga belakang gitu. Jadi nggak mau sesama bis kota mendahului. Lanjut Bang. Wah, nggak berani Bang Luga. Nggak berani katanya, nggak berani nyalip Bang Luga. Berarti memang murid Bang Luga ini sudah banyak nih. Kapan kira-kira denom titanium ini akan direklamasikan Bang Luga? Silahkan. Dibuka mionya, bro. Berloga. Saya akan bikin konsili Tritunggal Titanium di SICC, kapasitas 12.000 orang, mengundang 1.000 untuk mensahkan, mensetujui bahwa denom titanium adalah denom yang sangat cocok di abad terakhir. Titanium Oke, akan seperti itu. Tapi sebelum mendirikan titanium, sinyalnya diperbaiki dulu lah, Bang Luga. Udah saya betulin, paling dikit doang paling. Itu temanmu Luga tadi Bang Kuira dia bilang nggak berani menyalip Anda. Alasannya apa Bang Luga? Sekarang kan begini, ajaran saya adalah penampilan Tuhan lebih penting daripada kekuatannya. Lu punya kekuatan besar tapi penampilan lu gembel, apa ada harganya nggak? Ya kan? Duit 1 triliun tapi pakaian gembel, nggak ada gunanya. Makanya gender itu penampilan. Ketika lo ngomong suara lo seperti laki-laki, itu tuh gender namanya. Ketika lo ngomong suara lo banci gimana? Makanya gender itu suara, wajah. Gender itu kan juga kan tampilan wajah, brewokan, kumisan. Kalau kumisan kan cowok. Nah, sekarang nomor 1, pelajari dulu penampilan Tuhan. Jangan lo tiba-tiba ajarannya lah, kuasanya lah, kecerdasannya lah. Lo kenalan sama perempuan yang lo lihat siapa pertama? Pasti muka kan? Ketika lo kenal sama orang yang pasti lo lihat penampilan. Baru nanti dia punya ruko atau punya mobil, itu nanti nomor 2. Tapi tampilannya dulu. Makanya gender itu adalah penampilan. Laki-laki brewokan, kumisan, berwibawa, itu dulu. Jangan ada angin lewat, angin ini punya duit 1 triliun. Oh, angin ini bisa nyembuhin orang, angin bisa menciptakan bumi, tapi bentuknya nggak ada gunanya. Makanya tampilannya, pelajar penampilan Tuhan itu apa? Wujubahnya, tatanya, kemuliaannya, wajahnya, rambutnya, itu yang paling mahal daripada menjadikan bintang lah, kucing lah, apa. Itu juga memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu adalah penampilan Tuhan. Makanya ada istilah penampilan tuh nomor 1. Paham nggak sih? Kenapa ada istilah penampilan nomor 1? Ya karena orang tuh pertama ngeliat wajah lo dulu. Tuhan lo yang mana? Bisa dilihat, ya gimana orang mau bisa kenal? Nggak bisa dilihat. Itu dulu. Betul nggak? Nggak tahu, aku juga bingung. Kamu ngomong apa Luga? Itu lo mati aja. Gobloknya kelewatan. Enggak ya gini Bang Luga. Luga gini aku nih. Luga ini kan orangnya tegas. Sebentar ya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Engkau tidak boleh memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun memandang wajahku bertahan hidup. Artinya wajahnya itu nomor 1. Bukannya jadi kekayaannya, bukan jadi kuasanya. Wajah Tuhan tuh paling mahal. Nah sekarang lo tahu nggak wajah Tuhan? Boro-boro. Makanya jangan banyak ngocok mulu sih.
Ini aku kuira ini kenapa nggak berani menyalip Anda, Luga? Dia bilang takut, dia bilang tadi. Bukan takut, Bang. Saya ini udah rasul. Oh, rasul. Ya, Iya, gimana saya mau udah dijauhin rasul. rasul? Berarti saya bukan rasul lagi, udah Tuhan jadi. Berarti Bang Kuira ini rasul. Luga rasul, ada 2 rasul nih, Luga nih gimana, Luga? Silakan. Bukan, saya bukan rasul. Jangan ditambah-tambahin. Seorang rasul itu, sebentar ya, dilihat dari cara dia berbicara, muatan-muatan omongannya. Betul nggak saya bilang ketika Tuhan berbicara kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajahku dapat berhidup. Artinya wajah Tuhan itu lebih penting dari segala apa yang ada dalam dirinya. Wajah itu di dalam wajah, di dalam wajah. Jadi gambar-gambar yang banyak itu bukan ya? Bukan ya? Itu adalah gambaran lukisan tentang Yesus, bukan Bapa. Wajah Bapa belum ada yang pernah Wajah lihat, Bapa masa ini ya. lihat. Ya iya, makanya lu tahu nggak wajah Bapa seperti apa? Paling lu bilang nggak tahu. Nah Nggak itu tahu. lo yang perlu Gimana lu wajahnya? pelajarin, jangan. Apa Ya dia udah, maco? makanya lu belajar. Apa dia keren? Lu belajar Gimana sekolah gambarannya? masalahnya. Gimana gambarannya? Loh, ketika Musa ketemu Bapa bilang apa? Tidak ada seorang pun yang memandang wajahku bertahan hidup. Makanya Tuhan bilang, engkau akan melihat belakangku. Punggungnya dikasih tunjukin sama Musa, tapi wajahnya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena begitu tampan dan begitu dahsyat wajahnya. Lalu tahu nggak wajahnya Bapa? Nggak tahu kan? Kayak sekolah yang benar. Jangan kerjanya main petak umpet. Nggak tahu wajahnya. Orang kita udah ke depan tatanya udah pernah kok. Ah, Ngeri gimana wajah. gambarannya coba? Ngeri atau maco? Ngeri atau maco? Pernah satu mobil, Wajahnya nggak gini. pernah satu mobil kan, Oh. Luga. Yoi. Coba jelaskan itu waktu satu mobil dengan Bapak. Nih, gue kasih bocoran dikitnya aja ya. Iya. Gue kasih bocorannya dikit aja ya. Coba. Tuhan itu ketika dia duduk di atas tahta, yang kelihatan tuh matanya Yang satu mobil rambutnya itu Luga. sebentar. Yang satu mobil, Bukan di yang situ, satu bukan. mobil. Kalau itu kan mimpi orang. Iya, Nah, itu ceritakan dulu lah. Iya, sebentar dulu. Jadi pertama, Bapak itu seperti laki-laki, sama seperti kita, tapi perawakannya agak lebih tua dia dibanding Yesus. Kalau Yesus kan lebih muda, umur 35-an. Kalau Bapak itu umurnya agak-agak kayak umur 70-an. Seperti agak kakek-kakek sedikit lah. Itu matanya seperti kilat, rambutnya putih seperti bulu domba. Wah, di kursi roda itu ya emang Luga ya? Iya, tahta. Bukan kursi roda itu, Tahta katanya. itu tahta. Tapi ada namanya. Sebentar. Di tahta Tuhan ada namanya Ophanim. Ophanim itu malaikat tapi bentuknya seperti roda. Itu penuh dengan mata. Kau baca nanti Yeskiel pasal 1. Ada roda-roda. Itu berada di bawah tahtanya Tuhan. Itu bukan kursi roda, itu malaikat. Namanya Ophanim. Malaikat tapi bentuknya kayak ban. Oh, Ban. kursi roda itu malaikat gitu ya. Bukan kursi roda kau ini. Aduh, ya Allah. Gimana kau mau maju? Itu tahta Tuhan, tapi makanya disebut Tuhan itu bertahta di atas cerubim. Nah, cerubim itu adalah roda-roda mobilnya Tuhan, tapi terbuat dari malaikat. Itu bukan dongeng, itu penglihatan Yeskiel. Ya tapi gini Bang Luga, orang ini mengatakan Luga ini bidat katanya, sesat katanya. Ini bagaimana orang-orang Kristen mengatakan begitu, kan kurang ajar itu. Sekarang Nah, gini. gimana silakan. Sekarang gini, ada orang gajinya 1,8 juta per bulan, ada orang gajinya 1.800.000 per bulan. Orang yang gajinya 800.000 per bulan dengan orang yang gajinya 7.000 triliun beda nggak? Nggak yang ngomongnya. Beda nggak cara pikirnya? Beda kan? Nah itu biar lo bedain. Yang ngomong tuh rakyat jelata, manusia-manusia hina. Paham kan? Paham. Kalau gue ini kan udah rasul, gaji udah 7.000 triliun per hari. Gimana sih lo? Terus lo mau bandingin gitu sama
sama yang 800.000 per bulan. Gila-gila lo. Terus gini lu gak? Oke lu gak? Terus bagaimana Kristen-Kristen yang tidak percaya Luga ini bukan nabi tapi penyesat apa kan? Ini masuk neraka nggak kira-kira? Nanti yang akan jadi umat gini, nanti yang akan jadi umatnya saya itu adalah 1,8 miliar Muslim, 1,4 miliar Hindu, 1, miliar rakyat Cina. Itu yang jadi umat saya. Nah, Kristen-Kristen ini sebagian itu akan jadi sampah. Contoh bom-bom, Edis. Kemarin teman saya dapat penglihatan, Bang Luga, saya dapat penglihatan apa? Saya melihat Bang Luga duduk di atas tahta, turun dari tahta bermahkota emas, lalu di depan Bang Luga Edis TV, bom-bom Sopiatul disalib, Bang. Jadi abang nontonin mereka disalib. Katanya ada RK lagi. Aduh, ada Kak Tina di bawah. Ada sponsormu. Shalom pagi Kak Tina. Luar biasa ya Bang Luga, ini banyak pendukungnya loh. Luar biasa ya teman-teman. Makanya Luga ini senang di Komal-Komal Muslim. Karena Luga ini mau hajar Kristen-Kristen yang istilahnya yang bidat, sesat begitu ya Bang Luga ya. Sponsor utama ya Luga ya. Gini loh ya, Muslim itu kan kita beda iman. Tapi saya ajarkan kalian, kita beda iman, jangan membenci, jangan berantem. Cukuplah si Edis yang masuk neraka, jangan pula kau ikut-ikutan masuk neraka, ya kan? Katanya semalam ada RK Jadi, lagi di perlihatanmu. RK ya? Bukan. Iya RK, pokoknya mereka disalib. Aku duduk di atas tahta, duduk pakai mahkota. Namanya siapa, Jadi, Bang? ya. Bang Luga siapa yang bilang salah? Siapa yang bilang salah? Salib. Ada si Slayer, dia mimpi katanya. Bang Luga, aku mimpi Bang Luga duduk di atas tahta bermahkota. Lalu Edis TV bom-bom disalib sama Sopiatul. Nggak ngigau RK itu. juga. Ngigau. Orang dia belum mati. Ya terserah kamu lah. Dia belum mati. Loh, kan Tuhan kan bisa ngasih apa? Bisa ngasih penglihatan dulu tentang nasib-nasib seseorang ini. Tuhan kan lebih tahu nasib-nasib seseorang. Lo mau jadi tempe kek, mau jadi apa? Tergantung perbuatan lo di bumi. Dan Kan itu lagu- menurut saya masuk Bang, akal karena kan udah lagu- berkali-kali. Bang Luga. Penglihatannya udah berkali-kali. Bang Luga, bagusan nggak usah disalib, didor aja pakai AK-45, kan selesai. Ngapain pusing-pusing? Iya. Salib lah, apa gitu. Dor aja Ya, lah. itu kan urusan Tuhan. Itu kan urusan Tuhan. Awak kan cuma ini doang kan. Menyampaikan. Cuma gimana sih? Cuma ngamenin aja ya kan. Kalau kita ingin Tuhan, nomor satu itu adalah wajah dan penglihatan dulu kalian. Wajah Bapak, jubahnya Bapak, kaos kakinya Bapak, sepatunya, itu kalian pelajarin. Kita udah ketemu. Bapak tuh gantengnya bukan main. Rambutnya aja putih, matanya seperti kilat. Yang satu mobil dulu lah ceritain. Pipinya si Slayer Bang Luga, Allah itu makan tidak? Kalau dia ngomong tuh seperti guntur, seperti apa halilintar. Buh. Bang Luga, Nah, jadi Tuhan ini makan tidak? Makan nasi tidak? lah kita satu mobil kemarin naik Rolls Royce sama Bapak sama Roh Kudus. Kamu Makan nasi bukan? makan lah kan kemarin Makan kita B2 dia, itu makan kan B2. sama Bapak sama Roh Kudus. Roh Kudus perempuan. Makan nasi bukan? Dimakan nggak saksang? Iya makan nasi. Kan kita naik satu mobil, kayak enak lah. Ada sapu, ada kopi, B2. espresso, B2, cappuccino. B2 betul. Maka ditabraklah si bom kelindas perutnya gara-gara dia tidak mengakui saya sebagai nabi. Tuhan ya kan, salah sendiri. Makanya bertobat. Ini udah mau kiamat loh. Udah saya ini nabi bagi seluruh bumi, makanya kalian dengar supaya kalian nggak masuk neraka. Si bom aja udah mau dimasukkan ke neraka. Bang Arif, izin host. Ya kan? Bang Arif, izin host.
Bang Ari bisa monitor. Silakan, silakan. Kira-kira Bang Lugan nabi ke terakhir, abang setuju? Oh, itu Nabi Kristen, saya itu jangan bawa Islam. Saya duduk di 24 tua-tua, 24 rasul, ring 1 saya, kolor. Bukan, yang saya tanya Bang ini, Bang Ari. Saya ring 1. Sudah saya jawab kan, Kuira. Tidak ada hubungan dengan Islam. Kalau di Kristen kan masih ada Nabi kata Luga. Ada datanya kok di Kristen. Nggak ada. Datanya kok. Silakan. Tanya kan gitu, nggak ada dia. Saya. Tanya Nabi lagi. Ada dia. Aduh, dulu aku lagi ngomong. Saya itu ring 1, ngerti nggak ring 1? Ring 1 tahu nggak artinya ring 1? Ring 1 itu adalah orang-orang. Iya, 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Paling banyak dari Indonesia, salah satu engkau yang lagi ngomong ini. Jadi saya udah lebih tinggi dari Nabi. Rasul itu kan lebih Nabi. Kalau Nabi kan cuma nyampein, kalau Rasul enggak. Habis dia dengar, dia buka gereja, dia ngajar, dia bertempur, dia juga jenderal, itu Rasul. Rasul itu merangkap semuanya. Kalau lihat dapat penglihatan sampein, kayak cuma jubir doang. Kalau Rasul kan jenderal, bukan jubir. Jenderal itu kan dia harus menguasai, dia juga harus merebut kota-kota, dia harus menyebarkan ajaran. Kalau Nabi kan cuma dia mimpi, dia kasih penglihatan, sampein, pulang, tidur, sampein, pulang, tidur, digaji, pulang, gitu aja Nabi. Kalau Rasul, dia juga ngajar, dia juga buka gereja, dia juga memeriksa jemaatnya, jadi gembala, itu Rasul. Nah, makanya saya itu udah di ring 1. Makanya bom-bom ketika melawan saya kan jadi lonte. Kan kemarin si Israel kan Bang Luga duduk di atas tahta. Kenapa saya duduk di atas tahta? Ya berarti benar, saya duduk di 24 tua-tua. Bom-bom disalib, bom-bom Sapiatul RK disalib. Kenapa dia disalib? Karena menolak kerajaan Tuhan. 24 ring 1 editor dia sosok bikin kerajaan bumi. Umat Tuhan itu bukan jadi bahan komoditas lu. Umat Tuhan tuh punya Tuhan. Enggak sembarangan lu main gembala-gembalain umat Tuhan. Umat Allah kok jadi dia yang bos. Umat Tuhan yang memimpin adalah harus rasul-rasulnya. Rasul-rasul baru nanti mengkoordinasi kepada nabi-nabi. Begitu. Jadi Nabi juga nggak sembarang main. Nabi juga harus ada rasul yang mengkoordinasi. Jadi begitu. Jadi saya kan mengajarkan bahwa penampilan itu nomor 1 daripada kuasa dan kerajaannya. Penampilan dulu. Punya kerajaan juga pakai, kalau bajunya gembel ngapain coba? Makanya kan harus pakai jubah yang bagus. Tuhan itu kan harus keren, ganteng. Harus rambutnya harus disisir, putih. Wajahnya seperti matahari. Tua, baru ngeri namanya Tuhan. Kalau Tuhan tiba-tiba nggak tahu kita gimana dia berada, gimana orang bisa kenal dia? Jadi itu nomor mengenal Tuhan. Tombol Tuhan, laki apa perempuan, nggak berkelamin, bentuknya seperti apa, roh nggak bisa dilihat. Berarti kan lu sudah menghilangkan kemuliaan Tuhan dengan bertamengkan kekuasaan Tuhan, tapi dan kegannya lu hilangkan. Betul gak? Oh, Maria Marguela itu menurut Luga. Iya, Marguela itu menurut Luga. Duh, sinyalnya. Apa yang kita bantah dengan Luga ya nggak ada. Iman dia beda dengan yang ini. Yang penting ya nggak nyerang Islam lah, Bunda. Nggak menghujat. Lain biarin, itulah Kristen sejati ya teman-teman. Iya. Kristen sejati di Luga. Biar penonton Benar di lah, bawah. kalau ada anak yang Teos ya pasti yang ada kemudian mamaknya tuh. teredukasi. Beginilah ya kekristenan, beda paham, beda deno. Ya,
kita juga nggak bisa yang penting menyerang Sudah Islam. dengar-dengar mau mengadakan Saya konsili ya? Konsili. Konsili ya, Luga. Konsili. Menyatukan Iya, betul. persep. Oh, kapan tuh di mana? Menyatukan persep. Oh, Sentul International Convention Center kapasitas 12.000 seat. Anggarannya Diundang berapa? tuh si Anggarannya Bom-Bom. berapa itu? Anggarannya Masih berapa? jajar. Diundang. Anggarannya 2 triliun. Wih, Mau Bang minta Luka, dana Bang masih Luka, Pak pakai Tahir itu aja, yang punya Bang pakai Maya pada. Bang Tolong Luka aja TikTok. Pakai ya, apa? Apa? pakai TikTok Pakai apa? aja, pakai TikTok, nggak usah undang ke sono aja, TikTok nggak usah undang ke sono. Oh nggak bisa. Emang lu kira ini kerajaan bapak nenek moyang? Lo emang kerajaan kucing. Kita harus ketemu dong. Biar ngeri. Kalau cuma Iya, ngomong-ngomong masalahnya sini, pesawat siapa terbatas, tahu. pesawat terbatas. Nah, ini bukan kerajaan gembel, ini kerajaan Tuhan. Bumi dan langit punya Tuhan kok. Ngapain lo menghemat-hemat di hadapan Tuhan? Tuh punya langit dan bumi, satu bintang aja dijual nggak ada yang bisa beli. Lo kayak apa lo? Mental lo mental, kenapa jadi mental kucing sih lo? Bukan, saya Semua cuma serba menghemat. Ya, emang nih kerajaan bukan. ondel-ondel apa? Bukan kau yang ngatur. Kau sebagai dajjal, kau nggak bisa. Iya, Ngatur di saya sini. akan memberikan masukan saja sebagai dajjal. Ya, mau saya bikin anggarannya 700 suka saya. Bikin anggarannya 700 triliun bisa nggak? Bisa, suka-suka saya. Jangan Kuira ini tidak menerima kenabian Luga. Jangan nabimu loh Kuira. Justru Ini kan itulah nabi terakhir. bekas lonteng bom ya Nabi ini. terakhir ini. Kalian harus protes dia itu. Berarti nanti bisa tereliminasi kitab Anda. Gitu. Lonteng ini Nanti bisa semua. tereliminasi. Dia bukan Islam kok. Dia bukan Islam, dia nabinya Kristen. Buktinya dia Dia menyelamatkan nabinya Anda. Kristen, bukan Islam. Dia nabi Kristen. Buktinya dia nanti menyelamatkan Dia nabi Hindu, Isa kalau kamu menyelamatkan itu ya. Islam, menyelamatkan Hindu. Kalau kamu itu ya. Enggak lah kalau kamu itu nabimu bro. Nabimu itu bro. Bukan, kami udah nggak Kristen ada. dia. Nabi itu terakhir di setelah Yesus nggak ada nabi. Terakhir di setelah Yesus nggak ada. Iya, Oh, berarti gini Yesus aja nabi ya? Kira. Kalau kau nggak Luga, Satu Yesus Masehi, katanya nabi berarti Luga. kalau- lagi nabi, ada nabi semua palsu itu. namanya juga Malaikat dajjal. udah nggak ada. Malaikat kan udah nggak ada, udah berhenti. Tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi. Makanya saya bilang ini adalah dajjal, inilah induk dari dajjal itu. Kalau saya disuruh milih Hindu sama mereka, masih mendingan Hindu. Hindu ketahuan nyembah patas jelas. Nah dia enggak, nyembah dajjal tapi tamengnya Tuhan. Mending terus terang, Bang. lo nyembah patung, Betul. nyembah patung daripada lo nyembah dajjal tapi berselubung Bang Luga. Yesus. Bang Luga, Anda kayak menyindir orang. Jelas kok yang menyembah itu contohnya Buddha, jelas patung. Budi maksud mau nyindir yang lain, tetangga menyembah apa gitu maksudnya? Kristen itu bukan ada. menyembah. Ada yang lebih Jelasin jahat. langsung Anda menyindir Ada yang lebih sebelah jahat. itu. Nyembah patung Maria. Sebentar. Sebentar. Ada yang lebih jahat. Yaitu penyembahan patung patung Maria Marguela, Jenderal Anda nomor 3 salah. Lucifer, tapi Anda berselubungkan salah, bukan Maria. menyembah itu. Sebentar dulu, gue lagi ngomong. Gue kalau lagi ngomong diam dulu, ya. Gue kalau lagi ngomong, ada orang menyembah patung, dia terang-terangan dia nyembah patung ada. Tapi ada orang menyembah patung tapi menyamar jadi si Maria. Padahal sebenarnya itu bukan patungnya Maria, itu adalah patungnya Maria Marguela yang adalah jenderal ibu dari segala pelacur di bumi, yaitu lontenya Lucifer. Itu jenderal nomor 3 di kerajaan neraka. Lo nggak tahu kan? Mana tahu lo? Orang lo juga di bawah perbabuan bulu keteknya Katolik. Apa yang mau diharapin? Saya kan bukan Katolik, Bang. Protestan. Iya, Protestan itu kan mamanya Katolik. Tuhan tidak berkelamin. Berarti kan lu di bawah jajahannya Katolik. Lu ibarat kata tuh Protestan tuh istri simpanannya Katolik. Itu istri simpanannya sebenarnya.
Yang murni ini titanium, ini baru murni. Kalau titanium benar-benar musuhnya Katolik. Tapi sekarang ada bang yang baru, bukan titanium lagi, palladium. Nah, itu terserah kau lah. Intinya kau kan Tuhan kau tidak berkelamin, titik. Itu aja intinya. Mau apa kayak namanya, intinya Tuhan kau tidak berkelamin. Roh Kudus kau bilang nggak berkelamin. Kamu kan Yohanes bilang Roh Kudus cowok. nggak langsung, kamu Katanya itu dia. nyindir sebelah loh itu. Saya tahu, pura-pura tapi nyindir sebelah. Kalau Bang Arif namanya itu, dia tuh Bang bukannya Arif, nyindir Nabi terakhir sebelah, itu seluga tuh. semua Coba saya dikritik sindir, dulu. semuanya saya sindir. Saya adalah Nabi Tuhan bagi seluruh dunia, jadi semua saya sindir. Termasuk Islam, termasuk Islam, Semuanya. termasuk Islam. Islam, Coba ngomong, Hindu, berani nggak? Buddha. Berani nggak? Nggak ada hubungannya dengan Islam. Nggak ada, Wira. Nggak ada. Ini Luga ini kan Kristen, lu. Kita nggak ikut-ikutan. Dan nggak menyerang Islam kok. Ya, Kak. Iya, Kalau tapi mereka- abang bisa melihat mereka kan ini udah narasi punya dia agama. itu kayaknya nyuntik Anda sebenarnya, tapi Anda nggak sadar. Anda sebenarnya. Derita lu sebagai Kristen ya derita lu lah. Semua juga di dunia ini suntik menyuntik. Tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba tidak menyerang agama lain. Semua itu saling menyerang. Cuma kan tinggal tergantung porsinya, ya kan? Intinya siapa yang kuat dia yang menang, kan itu aja nih. Kalau kata kasarnya siapa yang punya duit dia yang ngatur. Jangan mengatur selain donatur. Kalau kata Fuji kan gitu. Kayak Protestan, sok-sok ngelawan titanium, duit lu ada nggak? Kalau duit lu cuma 3.000 perak, mending lu jadi yang sapu. Kalau titanium kan duitnya kan, waduh, 100 orang terkaya di dunia ada di titanium. Jeff Bezos, ya kan, 4.000 triliun, semua masuk nanti gue masukin di titanium. Kalau Protestan siapa coba? Paling mereka jual-jual apa? Jual-jual tuak untuk ngedanain penginjilan, ya kan? Si Darni tukang tambal ban, paling duitnya 30 juta. Bagaimana lah dia mau mengajarkan doktrin Protestan duitnya cuma 30 juta. Tuh, Luga. Terima kasih untuk singanya, Bu. Bukan singa ya. Buah melati. Ini kan iya, jadi ya gitulah. Si Bom sekarang sama si Edis kan lagi rebut-rebutan jemaat, pukul-pukulan, akhirnya dua-duanya meninggal. Akhirnya jemaatnya gue yang adopsi nanti. Yo, domba-domba, kau pun kandang kau. Maafin Bang Luga, kami selama ini salah kandang. Salah kandang kau, kolor. Cepetan ini persepuluhannya. Kelamaan kau. Siap Bang Luga. Oh iya teman-teman, doain nih. Minggu ini kayaknya Yayasan King of King udah jadi nih ya. Siap menerima dana dari seluruh bumi. Nanti gue ajak makan-makan lah kalian semua. Oke teman-teman, saya turun dulu ya. Saya coba mau beli air dulu sebentar. Cari tempat kopi dulu. Mau kemana lu ga? Aduh. Nabi haus juga rupanya. Luka, Udah keluar dia Mbak, udah keluar. mana? Biar ku kipas dulu uang ini sama dia, biar ku kipas. Udah keluar dia, udah keluar. Nah Luka, nggak sama kau duit.
Mana dia? Luga. Dibilang tambal ban, Iya. Bunda. Bunda Darni dibilang tambal ban. Iya, tambal ban katanya aku ya kan. Mana dia? Sama kau, Luga. Mana dia? Mana dia? Nah, Luga. Ini hasil tempel ban Luga. Nah, Luga, mana kau? Nah, beli obat menseret. Beli obat menseret. Menseret kau, Luga. Mana uangmu yang triliunan itu? Kau bilang kau uangmu triliunan. Ternyata dikasih Bang Juma kau 100.000, kau terimanya. Ah, ini. Kalau yang kayak gini mana mau dikasih 100.000. Menseret kau, Luga. Nih. Ini hepeng nih. Kelung. Di situ dia, di bawah dia itu. Luga. Sorry ya, ini cuman ini uang kue, nggak ada lagi, cuman ini kok. Aku hanya pamer sama Luga doang. Ah, ini, dia katanya kan aku tempel ban. Lala dia ejek-ejeknya aku tempel ban. Tapi tempel ban enak ya, ada uangnya. Beli bakso bisa, beli es krim bisa, beli apa lagi? Beli apa? Ayam goreng bisa, ayam bakar bisa. Ya kan, Luga? Ini dia, inilah uang tempel ban tadi. Hasil tempel ban ini, Luga. Bisa beli beras 10 goni. Nggak lapar-lapar awak Silakan Bang Baal dulu. Bang Baal. Gantian Bang Baal. Udahlah, turun laku ya. Aku mau tidur. Mau istirahat. Ngomong. Ini si Luga. Mana dia? Aku naik hanya pamer apa doang sama si Luga. Lala dia aku tengok tempel ban, padahal dia uangnya pun tak ada. Dia ejek-ejeknya orang, tempel ban katanya. Dia uangnya nggak ada. Kalau Bang Juma, Bang Dito ngejek aku atau Bunda Rahma atau siapa lagi yang berduit ngejek aku, oke lah aku diem. Yalah, karena uangku lebih sedikit ya kan. Si Luga. Kalau dia punya duit, mana mungkin dia mau terima uang dari Bang Juma 100.000. Pas pula aku tengok itu videonya, cuman 2 lembar kasih Bang Juma, terus Bunda apa itu yang di sebelahnya kasih 1 lembar. Kalau yang berduit mana mau? Si Luga ngoceh itu, penyesat itu si Luga itu. Aku turun dulu ya. Lanjut, Luga. Iya. Aku pun turun lah, malas aku sama Bunda ini ribut kali. Kenapa turun ya kalau ada Luga ya? Takut sekali sama Luga Jadi kalian ya. Jadi begini, si Darni ini sama si Kuira ini belum cukup umur untuk menginjil. Makanya omongannya aku jemaat nggak ada abangku, bobotnya. bukan penginjil aku. Aku jemaat biasa. Aku juga jemaat biasa, Luga. Tadi kau udah turun, kenapa kau naik lagi? Iya, aku dengar suaramu yang apa itu, yang membosankan itu, mau ku hancurkan. Iya, rasanya mau ku hancurkan suara kau itu. Begini loh Bunda Darni, Yesus itu memang benar Tuhan. Tapi kalau orang tidak diberikan lisensi, tidak diizinkan menginjil, kau nginjil, ujung-ujungnya kau yang jadi sampah di sini, Darni. Karena kau tidak diurapi Tuhan, cara menjelaskan kau itu tidak seperti itu menjelaskan. Makanya kau dibantah terus kan, dan kau memang tidak bisa melawan dia. Karena sebenarnya yang paling salah di sini bukan Muslim, kau yang salah. Karena kau nggak disuruh Tuhan, kau maju-maju. Makanya kau jadi kayak orang gila. Yang maju, menyesatkan umat gitu. Kau aja yang maju gitu. Kau aja. Begini Darni, saya ini Jawab dulu, kau aja yang maju, aku enggak. Jadi kalau nanti Yesus mengatakan, kenapa kau enggak menginjil Darni? Udah ada ayatnya Matius 28 ayat 18. Pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi gini. Untuk siapa itu? Untuk si Luga saja.
firman Tuhan itu. Jawab dulu untuk si kan? Luga itu. Tetap, Perkataan Yesus itu. sebentar kau. Iya, kau dengar dulu aku bicara, gantian kita bicara. Di sini yang lebih salah itu kau sebenarnya, bukan orang Islam. Karena kenapa? Kau menginjil tidak diurapi Roh Kudus. Kau menginjil pakai kekuatanmu sendiri, makanya omonganmu seperti angin. Dibantahnya seenaknya. Jadi tidak ada kekuatan kau untuk melawan, karena kau, itulah yang dibilang di Yohanes pasal 35, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Makanya cara kau membantah, gak mampu kau melawan mereka. Kenapa kau gak mampu melawan mereka? Pertama, mamanya Yesus kau gak tahu siapa. Kalau kau nggak tahu mamanya Yesus, sampai dunia kiamat pun kau nggak bisa ngelawan mereka, Darni. Sampai dunia kiamat, Darni. Makanya kau kalah terus. Dia tahulah aku mama Yesus di bumi. Ya Maria. Siapa? Lah. Maria. Salah. Siapa? Bunda. Iya, Bunda Tanya Maria. aja orang Islam. Pasti orang Islam tahu. Si Roh Kudus lah, mamanya Yesus. Aduh. Itulah kau. Tipu-tipu kau itu. Itulah kadang-kadang Darni, aku pengen dari mana kau tahu muncung itu? kau itu. Kayaknya pun nggak tahu. Dari mana muncungmu bilang ngomong kayak gitu? Coba. Ilmumu dari mana? Kitabmu dari mana kau ambil itu, yuk? Tadi Udah. ketika Bunda Rahma mengatakan semua kulakukan ini karena Bapak, harusnya kau ngomong gini. Oh Bapak, kemana mamanya Bunda? Nah, pasti si Bunda Dharma pasti bingung. Mamanya, siapa lah aku jawab? Si Maria apa Roh Kudus? Bingung dia kan? Diamlah dia. Tapi karena kau kuda kuajarin kau kepala batu. Enggak lah. Enggak mau aku ikuti kau. Makanya kau kalah terus. Enggak mau Ya, aku kalah lah ikuti kau. Enggak lah. Makanya bisa kau kalah terus. Mana ada kalah? Mana ada kalah? Ngeyel aja nya Bunda Cuma Rahma. modal muncung aja ya kau Darni. Iya, kau juga modal pintar muncung kau yang enggak ada belajar. datamu. Aku ngomong pakai data. Kan sudah kubilang, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Bapa itu cowok. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti itu istrinya. Hanya istrilah yang bersatu dengan suaminya. Darni kau Mana ini ada pun. mana datamu itu, Duga? Istri Roh Kudus keluar dari Bapa. Apa itu? Roh Kudus bukan keluar dari tante-tante, tapi Roh Kudus keluar dari bapak-bapak. Kalau Roh Kudus keluar dari bapak-bapak, kemungkinan besar bapak-bapak itu suaminya. Aduh, Darni. Kau nggak takut Luga Makanya kau sama kalah terus. Tuhan itu? Luga, kau nggak takut sama Tuhan, Luga? Oke. Kau karang-karang Boleh. Alkitab itu. Boleh nggak, Bang Arif, Ustadz Arif, bisa nggak saya ceritakan mimpi saya ke si Darni hari ini? Ada mimpi terbaru. Ya, Kapan, silakan. kapan Oke, lagi kita mimpi, mobil dulu lah. mimpi Bukan terbaru dari awal, ini? Dari awal. Waktu situ Kapan mobil mimpi dengan kau ini, Elohim. Luga? Iya. Waktu situ mobil. Jadi gini. Yang dilindas itu siapa? Gitu, biar bulan nih nanti bisa ini. Nanti bisa rahat Pak Buran nih. Kalau Aku pun nggak bisa salah nanti kan- ya cerita ya, Bang Arif. Mimpi aku si Iya, Luga ini sebentar. dipijak Yesus, ya. Ya, aku Sabar mimpi juga ya, dulu. Bang Arif. Yesus mengatakan kepada aku, si boleh. Luga ini dipijak-pijak. Nah itu. Butet, bisa nggak kau diam dulu? Opung kau lagi bicara di sini. Gantian. Silakan dulu. Luga, yang waktu situ mobil. Dari awal lah ada cerita. Iya. Jadi kan kemarin kan datanglah si Slayer, bocil umur 16 tahun, Bang Luga. Aku mimpi katanya. Apa mimpi kau? Bang Luga naik Rolls Royce. Sama siapa aku naik Rolls Royce? Ada Bapak, ada Roh Kudus, perempuan bersayap dia. Terus ada Tuhan Yesus duduk di belakang sama Bang Luga ngobrol-ngobrol. Jadi Allah Bapa sama Roh Kudus duduk paling depan, aku sama Yesus di belakang ngobrol-ngobrol. Jadi ketika kami lagi naik Rolls Royce nih, terlindaslah si bom perutnya sampai pecah. Nangis-nangislah si bom. Bom bilang begini, udah menyesal aku ketika aku di bumi, aku tidak percaya Luga sebagai nabi, aku minta ampun.
aku menyesal. Dan akhirnya Tuhan bilang udah nggak ada harapan lagi kalau kau minta ampun, kata Tuhan. Itulah, jadi aku juga kaget. Ternyata bapak itu seleranya juga mobil mewah ya, luar biasa juga nyala bapak nih. Terus mimpi yang kedua nih, ini orang yang sama nih, si Slayer juga. Sebenarnya bang, aku mimpi sekali lagi. Apa mimpi kau? Jadi Bang Luga itu duduk di atas singgasana, di atas tahta bermahkota. Ya, pertama kan masih belum selesai juga. Ada yang kelindes kan? Siapa yang kelindes itu? Si Bom Bom, perutnya pecah. Pas perutnya pecah, keluarlah si Edis dari perutnya si Bom Bom gentayangan. Aku juga kaget. Nah, tadi kupikir-pikir, kemana lah si Darni ini? Nah, jadi kemungkinan besar ini Darni ada di mimpi yang kedua ini. Jadi di mimpi yang kedua ini barusan nih. Si apa? Sebentar dulu, kau diam dulu. Kau kalau nggak di mute ngoceh mulu. Nah, mimpi yang kedua, Bang Luga duduk di atas tahta bermahkota kan, pakai jas katanya, pakai jaket yang indah. Lalu si Bom Bom dan si Edis disalib, ada Sopiatul, tapi ada satu lagi bang di pojokan, nggak agak jauh dia, jadi nggak jelas. Aku curiga tuh si Darni disalib. Nah, jadi Aduh. makanya aku jadi masa Bom Bom disalib sama si itu, sama siapa namanya, si Bom Bom disalib sama si Edis TV. Kebetulan kan si Bom Bom ini kan pacarnya si Darni ini di alam pro, di alam goib. Mereka pacaran secara goib. Nah, itulah aku curiga karena ajaran Bom Bom dan ajaran Darni itu kan sama-sama Tuhan tidak berkelamin. Jadi makanya Darni, kau bertobat Darni. Makasih Bunda Tina. Nah, jadi Darni begitu. Aku curiga nih sama Darni nih, disalibkan si Darni. Alamak, makin bahagia lah aku dapat mimpi terus dari Tuhan. Enak kali lah hidup ini ya. Ya ampun Tuhan, udah dapat saweran, masuk surga, duduk di tahta lagi, sementara si Darni nambal terus. Udah ngumpulin duit 1000 tahun, baru 200 juta. Darni, kemungkinan besar si Darni ini nanti bisa dijadikan istri keduanya Bom Bom di neraka ini. Gimana Darni? Setuju gak kau? Terserah kau lah, mimpi ngarang-ngarangmu itu. Itu bukan ngarang, orang yang mimpi bocil umur 16 tahun kok, bukan aku yang mimpi. Dengar. Bukan aku yang mimpi. Indra keenamku mengatakan kau itu berdusta. Nah itu, Indra keenamku aja kau berbicara. Yang mimpi kau itu bukan saya, si Slayer. Si Slayer juga agamanya Islam kok. Kau pikir Bang Luga, aku agamanya kan Islam bang, cuma aku mimpi Bang Luga terus. Mantap lah bro, aku bilang. Jadi gimana Darni? Lemas kan si Darni dengerin mimpi itu kan? Masa? Nah, jadi gini teman-teman ya. Sebentar ya. Setelah mimpi itu, maka terjadilah pertempuran antara Bom Bom Surombom dan Edis TV, Kudis Maridis. Terjadi pertempuran tadi malam, benar gak Ustadz Arif? Ada nggak pertempuran hebat tadi malam? Antara Bom Bom Surombom dan Edis Kuridis. Betul, habis mimpi itu mereka berdua disalib. Karena kenapa? Keduanya adalah manusia berdosa. Makanya disalib Bom Bom Surombom. Nah, aku curiga yang ada yang di sebelah pojokan itu si Darni. Cuma aku memang belum bisa ngomong. Karena si Darni ini kulihat bisa jadi ratunya Tritunggal Udin Petot. Gimana Darni? Mau nggak kau menjadi
Serang dia, serang si Luga. Kubal balik kau Luga, kubal balik. Yesus mengatakan ku pijak-pijak si Luga itu, tenanglah kau, boru katanya sama aku. Nah itu. Boru. Biar tahu kau, aku juga datangnya Tuhan Yesus sama Udah aku. duduk. Tenanglah kau. Udah. Si Luga itu sebentar lagi ku habisin itu katanya. Hati-hati kau. Loh. Bagaimana mungkin kau mengatakan sudah dalam 1 bulan ini udah 4 kali dapat mimpi, dapat penglihatan. Di kitab Ayub mengatakan bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan tanpa disadari banyak orang. Tuhan tuh berbicara. Kenapa Tuhan berbicara sama aku? Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Dikasih tahulah, barang siapa bergaul karib dengan dia, maka perjanjiannya diberitahukan. Jadi tolong Bang Info Mata Lensa sebagai ketua dari media dari King of King, tolong dibikin gambarnya Edis Bom Sopiatul disalib. Lalu ketika disalib, Luga Tambunan duduk di atas tahta seperti raja bermahkota. Kurang enak apalah dari hidupku ini. Udah selamat, dapat tahta lagi dari Tuhan. Makanya Darni bertobat kau. Susah kali kau diajarin. Dulu, Luga, aku maaf ya, kuralah. Tadi nggak ada aku mimpi. Aku nggak mau dusta kayak si Luga. Sorry, nggak ada datang Yesus sama aku, nggak ada. Maaf. Tuh kan, akhirnya kan Tuhan negur kau kan? Bukan, karena aku nggak biasa menipu kayak kau. Bukan kayak Iya, kau. sama loh. Udah pengalaman kau yang tipu-tipu itu. Sebentar, Aku nggak bisa. sebentar, Iya. sebentar Aku Darni nggak, ya. aku nggak bisa nipu. Terus terang aja. Begini Darni ya. Nah, kau bilang tadi kan Yesus datang ke aku. Tiba-tiba Tuhan menegur Bilang kan kau nggak kan? ada. Aku karena Tiba-tiba gondoknya aku bicara Tuhan sama menegur kau sehingga Tapi kau kalau harus kau, minta maaf. kau bilang kau ke bilang. surga, naik Rolls Royce kau sama sama Bilang Tuhan kau ke Yesus. surga, naik Rolls Royce kau sama sama Tuhan. Kan menipu kau itu. Darni, Ada pula naik Rolls Royce di surga. Darni, apa salahnya kalau Rolls Royce ada di surga Darni? Gak ada yang salah. Apa salahnya coba? Kalau di surga ada Rolls Royce. Batman dia. Justru Bapak. Oh, apa Ini salah? Batman kau ini. Jadi gitu. Jadi orang di surga itu kan tempat yang indah, tempat yang mewah. Nggak mungkin lah awak jalan kaki, ya kan? Di bumi aja kita kalau jalan kaki kan capek, apalagi di surga. Jadi makanya Tuhan kasih hadiah kepada saya Rolls Royce. Ternyata Bapak juga punya Rolls Royce. Mereka, Bapak dan Roh Kudus suka jalan-jalan keliling surga naik Rolls Royce, mendatangi anak-anaknya, umat-umatnya. Gitu. Kalau saya berbohong, tentu Tuhan sudah mengutuk saya. Iya kan? Kalau saya berbohong, Tuhan sudah mengutuk saya, Darni. Jadi makanya saya tidak berbohong. Jadi sebelum sebelum waktunya terlambat, bertobatlah kau. Lagian awak cuma naik Rolls Royce pun salahnya. Awak di bumi udah nggak punya mobil, di surga pun kau larang awak punya mobil. Gimana ya kau Darni? Kalau di bumi aku punya Rolls Royce boleh nggak? Darni jawab. Lo ada uangmu ya beli. Nah terus apa salahnya? Saya di surga punya Rolls Royce, wajar awak udah nginjil terus. Ya udahlah, sukamu aja lah. 24 jam. Suka hatimu aja lah. Mau naik apapun kau terserah lah. Nah, makanya Yang gitu jelas, dong. setiap ucapan kita akan dicatat semua. Penipuan-penipuan kita, kejujuran kita semua dicatat ya. Ada. Itulah buku kehidupan. Kan kau tahu kan? Buku kehidupan kita nanti dibuka. Kau kalau Begini, menipu kau Darni. selama ini, hati-hatilah kau bertobat. Ya. Begini Itu. Darni, ya. Kalau saya menipu, maka Tuhan akan menghancurkan saya. Tapi kau lihat kan, hidupku semakin hari makin bahagia, semakin kaya raya, semakin diberkati Tuhan. Iya kan? Apa salahnya?
Kecuali aku membunuh, berzina, bercabul. Ini aku menjaga hidup supaya bisa memberitakan Injil Tuhan yang benar. Tapi karena kau, Darni, kau sombong dengan gereja Adventmu itu. Makanya kau, gerejamu pun gak diberkati Tuhan di Indonesia ini kan. Mana pernah ada orang Advent dibawa ke surga. Makanya kau jangan iri orang dibawa ke surga, kau marah. Kalau orang nggak maunya, kau nggak bisa disaingin. Bertobat kau, aku yakin kalau kau bertobat kau pasti cepat dapat suami, Darni. Nggak dibiarin Tuhan kau menjanda, diberikan langsung. Bang Luga, kalau sekarang ini aja aku mau nikah, Bang Luga, ada duda itu antri, biar tahu kau antri. Tapi nggak diizinkan oleh Yesus. Aku nggak mau kawin lagi, nggak mau kawin lagi. Bukannya sengaja dibikin Tuhan kau nggak ada keinginan kawin karena Tuhan nggak pengen kau bahagia. Keinginan untuk malah aku sebentar. sekarang bahagia. Sekarang aku bahagia, nggak ada orang yang ngurus-ngurusin aku, nggak ada yang larang-larang aku. Mau kemana aku mau pergi aku sendirian, mau shopping, nggak ada yang larang aku. Mau main badminton aku boleh, mau kemana aku pergi suka hatiku. Coba kalau punya suami, melangkah sedikit keluar, dari mana kau? Oh iya, sudah sama laki-laki kau kan? Pasti katanya nanti. Enaklah sendiri. Oh jadi tidak ada rupanya suami yang baik yang mendekati kau rupanya ya selama ini ya. Pasti suami yang jahat semua ya. Bukan, aku lihat semua di mana-mana para suaminya itu, para ibu-ibu itu banyak mengeluh. Biar tahu kau. Kenapa mereka mengeluh? Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, pasti dia bahagia. Makanya Darni nggak diizinkan Tuhan kau bahagia karena memang kau masih sesat. Coba kau ikuti itu katamu Luga, katamu Luga itu. Tapi karena Tuhan menyayangi aku, Tuhan memberikan aku berkat, yaitu anakku dua cowok yang ganteng-ganteng. Biar tahu kau, sebentar lagi menikahlah anakku, dokter gigi calonnya. Ku undang kau nanti. Datang kau Luga, kau kasih nanti amplopmu besar. Kau kan sudah dapat uang triliunan. Berapa nanti apamu, ampaumu sama anakku? Tumben kau mau mengundang aku rupanya. Biasanya ngamuk-ngamuknya kau. Iya, kita kan ngamuk karena diskusi. Habis diskusi, ya kita berdongan lah. Nggak pula jadi musuhan kita. Ya udahlah. Iya kan? Iya, tapi kau Roh Kudus Ibu percayalah. Mama Yesus ya Pak. Apa Bang Arif? Iya, dia nggak percaya Roh Kudus perempuan, gimana Enggak lah. mau masuk surga? Enggak percaya aku. Sampai datang Yesus juga aku nggak percaya. Ada Roh Kudus adalah istri dari Yahweh. Nggak percaya. Nggak ada data soalnya. Coba ya, kita baca dulu ya. Alkitab Aku juga bawa data ya. seperti ini. Ayo, mana datanya? Iya kan, Alkitab Pakai dataku mengatakan juga ya. seperti ini ya. Gimana? Dikatakan Roh Kudus yang akan diutus. Darni, kayaknya ini kalian berdua di laga-laga sini, yang lain pada ketawa-ketiwi. Kok dilaga-lagaan sih? Yang kita omongin di sini firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengena ke semua ajaran maupun agama. Karena yang kita omongin Tuhan, bukan yang kita omongin gosip. Ngerti kau? Bukannya dilaga-laga. Ini juga ilmu. Roh Kudus perempuan. Roh Kudus itu adalah Tuhan perempuan. Kenapa harus ada Tuhan perempuan? Karena Tuhan perempuan ini adalah mewakili sisi kelembutan kasih sayang seorang ibu. Ketika kita lahir sebagai anak kecil, gitu kan, kita langsung disusui oleh ibu kita. Kenapa bukan ayah kita yang menyusui? Kenapa harus ibu? Coba, ada nggak anak-anak di sini yang baru lahir, tiba-tiba ditetein sama bapaknya? Kan nggak ada kan? Kenapa? Karena cinta kasih seorang ibu itu berbeda dengan cinta kasih seorang ayah.
Dan kita membutuhkan keduanya. Sebagai anak, kita membutuhkan keduanya. Ketika kita minta jajan, kita minta kepada ayah kita. Ketika kita bersedih, kita dihibur oleh seorang ibu. Itu adalah gambaran dari kasih sayang Tuhan yang disebut Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itulah yang direpresentasikan ketika Yesus pergi naik ke sorga, dikatakan, Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim. Yatim itu apa sih? Orang yang tidak punya ayah dan ibu. Yatim piatu. Makanya Roh Kudus menghibur. Kalau Roh Kudus menghibur kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita damai sejahtera, bukankah itu adalah gambaran dari seorang ibu? Coba, ketika kita di perut ibu kita pun, kita 9 bulan. Makan tidur, udah gede, lahir, oe-oe. Udah lahir pun, dikasih lagi menyusui, dipeluk-peluk, di bercanda-bercandain. Kalian udah pernah rasain lah yang punya anak. Seperti itulah kasih Tuhan. Ada loh ayatnya di di kitab Keluaran. Sama seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan mengajari engkau. Itu ayah. Bagaimana dengan ibu? Ibu itu penghibur. Makanya Yesus berkata, aku akan mengutus, Bapa akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu penghibur. Penghibur itu hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sisinya lembut. Dia lebih banyak mendengarkan. Kalau seorang ayah itu dia tidak mendengarkan, dia banyakkan nasihati kita. Tapi kalau seorang ibu, tempat kita curhat, mama gimana dong gini. Itu kan adalah gambaran dari Tuhan. Dan itulah makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut sifat-sifat Tuhan, gambar Tuhan, wajah Tuhan. Makanya kalau kita melihat seorang perempuan kan, seorang laki-laki melihat seorang perempuan kan terisi seluruh hidupnya. Udah nggak ada yang kurang. Tapi ketika si Adam aja, ketika dia diciptakan sendiri, dikatakan dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Dicari, nggak ada yang cocok. Sampai Tuhan menjadikan perempuan bagi dia, maka Adam itu penuhlah sukacitanya. Dan dia berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi, suami istri itu adalah lambang dari Tuhan. Lambang dari Tuhan. Memang Roh Kudus itu disebut Roh Tuhan. Kenapa dia disebut Roh Tuhan? Karena dialah yang memberikan semangat hidup kepada seorang laki-laki. Bahkan Roh Kudus juga yang memberikan kehidupan kepada janin. Ya kan? Roh Kudus juga yang memberikan kehidupan kepada janin. Makanya dia disebut roh. Roh itu memberi hidup. Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna, tapi rohlah yang memberi hidup. Siapa yang memberi hidup? Laki-laki pun kalau nggak ada perempuan nggak bisa hidup. Ya, makanya laki-laki bekerja keras, berjuang, mencari nafkah demi hanya untuk mendapatkan seorang perempuan. Karena kenapa? Karena perempuan itu adalah kehidupan dan semangat seorang laki-laki. Itu adalah gambaran dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa juga kalau tidak ada Roh Kudus juga dia juga nggak semangat menciptakan langit dan bumi ini. Jadi Allah Bapa. Pertanyaan dulu, stop dulu. Matius 1 ayat 20. Kau jelaskan dulu ini Luga. Tadi kan kau bilang Roh Kudus itu adalah istri daripada Bapa. Ini coba jawab dulu ini Luga. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, coba. Sebab jelaskan itu.
Sebab anak yang dikandung dari Roh Kudus. Sebab bukan dari anak yang Maria. dikandungnya, maksudnya sebab Iya. anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Tadi kan Sebab kau bilang anak- Roh Kudus itu istrinya Bapa. Iya, kan makanya Ini anak di itu dalam sebentar. kandungan Maria Roh Kudus ini. Ya betul, berarti dititip. Iya. Iya, dititip kan ke Dititip sama Jadi maksudmu istrinya Bapa di dalam Maria, di dalam perut Maria gitu. yang dari Roh Kudus itu kan. begini loh. Roh Kudus itu kan. Begini loh, Roh Kudus itu bisa memenuhi seluruh alam semesta ini. Jadi Roh Kudus itu juga bisa menitipkan anaknya sendiri di dalam perut Maria. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu lagi nitipin anaknya di perut Maria. Sebab anak yang kau lahirkan itu kudus anak Maria, bukan anak Sekarang Maria. yang 21-nya tunggu dulu. Sebab Yang 21-nya anak dulu. Allah, anak Allah. Sobat, ini nih. Yang 21-nya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi Bunda Rama nanya, mana ayat Yesus menyelamatkan umatnya? Ini dia ya, menyelamatkan. Sekarang di ayat 21 yang dilahirkan Yesus. Nah, gimana kau ini? Makna Roh Kudusnya. Yesus kan ketika malaikat Gabriel itu berbicara kepada Maria, dikatakan gini, Maria engkau akan hamil, mengandung. Bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku ini belum bersuami. Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Perhatikan garis bawahi anak Allah. Jikalau disebut anak Allah, tentu dia orang tuanya adalah Allah. Baik Bapa adalah Allah, baik ibunya juga Allah. Karena dia disebut ini bukan anak Maria, bukan anak Yusuf, tapi anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah, bukan anak Jadi kau ini Maria. udah patah Itu yang kau sekarang ngomong ini Luga. Gabriel. Ini ya kawan-kawan, Apa? 902 penonton. Ini si Luga selama ini mengatakan Roh Kudus itu adalah istri dari Bapa. Dia sudah patah di sini ayat 22. Hal itu terjadi ayat 21 tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti Roh Kudus itu jadi Yesus. Bagaimana kau bilang Roh Kudus itu istri Bapa, sedangkan dia di sini menjadi seorang laki-laki yaitu Yesus? Gimana kau juga? Oke, gini ya. Udah abrul kau itu. Gini ya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia pernah minta pertolongan sama Maria? Pernah nggak dia minta pertolongan sama Maria? Ketika Yesus membangkitkan orang mati. Yesus ketika membuat mujizat, dia tidak pernah minta tolong sedetik pun, setitik pun sama si Maria. Kenapa Yesus tidak pernah minta pertolongan si Maria ketika Yesus bangkit dari kematian ataupun membuat mujizat? Jawabannya adalah karena Maria itu ciptaannya sendiri, bukan orang tuanya. Bagaimana mungkin Maria yang adalah ciptaannya Yesus diangkat setinggi-tingginya menjadi mama dan orang tuanya? Tetapi kalau ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia membangkitkan orang mati memakai kuasa Roh Kudus. Jangan kita bilang Yesus membangkitkan orang mati memakai kuasa Maria. Kau jangan lari dulu. Karena Luka. tidak ada ayat. Kau Sebentar. jangan lari dulu. Kita sekarang membahas istri dari Bapa. Iya, makanya sekarang dengar. di sini Roh Kudus itu sudah menjadi manusia. Itulah Yesus namanya. Salah, Di mana Sekarang saya dasarnya tanya. kau mengatakan Roh Kudus Oke. itu istri Bapa, sedangkan Oke. di sini dia jadi laki-laki yaitu Yesus, Oke, Sang Juru sekarang saya Selamat tanya. itu. Sekarang saya tanya, ketika Bapa
menjadikan alam semesta, dia pakai kuasa dirinya atau pakai kuasa Roh Kudus? Coba dijawab. Ketika Allah Bapa menciptakan alam semesta, dia memakai kuasa dirinya sendiri atau pakai kuasa Roh Kudus? Dia kuasa dirinya lah, jadilah terang. Salah Darni, salah. Kan ini Sebentar. waktu kejadian penciptaan itu sang anak juga ikut bermain-main kan, disayang dan disayang kan gitu kan. Itu siapa? Suatu penciptaan itu Yesus sudah ada, karena Yesus itu kan Bapa. Dia juga Iya, Yahweh. kalau memang sudah ada berarti sudah ada dari dulu berarti. Memang. Kan sudah dikatakan, Makanya si aku Maria sudah bukan ada mama. sebelum Abraham. Iya, karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, maka Maria itu nggak bisa jadi mamanya, karena Maria itu baru diciptakan tahun 2000 kemarin. Paham nggak kau? Tahun 2000 tahun. Maria tercipta 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah ada jutaan tahun, Darni, bodoh. Makin lama makin bodoh. Terus yang kedua, ya, yang kedua, ketika Allah Bapa ingin punya anak, bisa nggak dia hamil sendiri? Coba jawab Darni. Bisa nggak dia hamil? Yesus itu bisa nggak dia kalau seorang bapak bisa Kenapa nggak kau hamil? lari-lari? Jangan kau bawa-bawa ke situ, lu gak membenar-benarkan ajaran Enggak, saya sesatmu tanya. itu. Allah Bapa Sekarang bisa- kita enggak, ini kembali ke laptop. Roh Kudus itu kau Tanya, bilang Allah- istri dari Bapa. Sementara di sini Roh Kudus Enggak. itu telah menjadi Makanya manusia, kutanya, itulah Yesus. Jadilah bumi. Sebentar Jadilah- Darni, sebentar Darni ya. Di mana dia Roh Kudus Kamu itu? Istri fokus Bapa. dulu pertanyaan Dia sudah saya. jadi Kamu kan- Yesus. Maka- Istri Bapa. Dia sudah jadi Yesus. Sebentar ya. Saya tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Yesus. Roh Kudus itu bukan Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Bapak ini bisa hamil? Coba jawab. Kenapa kau lari pula ke Bapak bisa hamil? Bisa hamil Gimana nggak Bapak dia? mau hamil? Memang kau lah, memang lah, betul lah. Jawab Iya. pertanyaan saya. Enggak, Loh, enggak kalau mungkin lah Bapak itu. tidak hamil, berarti benarlah si Roh Kudus ini perempuan. Nah, betul berarti. Kayak mana Makanya di sini karena Roh Kudus Bapak sudah tidak bisa menjadi hamil, maka Yesus. Roh Kudus itu telah menjadi Yesus. Ada datanya. Kau mana datanya? Ada datanya. Kau pakai apa ngomong? kok Roh Kudus sudah Ini Oke, datanya sekarang ini. saya Ia tanya. akan melahirkan anak Iya, laki-laki dan engkau akan menamakan Roh Kudus dia menjadi Yesus, Yesus. karena dialah yang akan Roh Kudus menyelamatkan Bapa umat bukan? manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi Enggak. supaya genaplah Coba. yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebentar. Kamu debat tidak fokus. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Fokus kita kan Roh Kudus istri Bapak. Jangan Berarti tanya-tanya Roh yang Kudus lain. bisa Kita hamil, Bapak kembali tidak. ke laptop. Roh Kudus yang kita bahas, Loh. bukan yang lain-lain. Bukan kau yang ngatur. Saya kan kau berdebat dengan saya. Kau harus ikutin dong pertanyaan saya. Nggak Kau bisa, tidak berdebat nggak bisa. dengan diri kau Aku sendiri. sekarang membantah kau. Nggak bisa. Roh Kudus itu Sebentar. Saya cuma memberikan pertanyaan kepada Anda. Anda harus menjawab, dan kalau Anda tidak mampu, bilang saya nggak mampu. Pertanyaannya kan Anda mengatakan Roh Kudus bukan istri Bapak. Roh Kudus adalah rohnya Bapak. Nah, pertanyaannya, Bapak yang kau panggil Bapak-Bapak ini bisa hamil nggak dia? Jawab. nggak mungkin bisa hamil, nggak ada ayatnya. Berarti datang. kalau nggak ada datang, nggak kau bisa kita ngoceh. Sebentar. Makanya berarti Allah Bapa ini tidak bisa hamil. Kenapa Allah Bapa tidak bisa hamil? Karena dia cowok. Ngerti nggak kau cowok? Luga Tambunan juga nggak bisa hamil karena Luga Tambunan cowok. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus bisa hamil? Jawabnya bisa. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh akan disebut anak-anak Allah. Barang siapa yang dipimpin oleh roh Allah disebut anak-anak Allah karena dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa Kita melahirkan. nggak mengarah ke sana, Luga. Kita mengarah
yang dikandung oleh Maria, yaitu Roh Kudus, Bukan itu. yaitu Yesus. Saya nggak- Roh Kudus saya itu nggak- saya- menjadi anak laki-laki, yaitu Yesus. Saya Kan tidak kau bilang Roh membahas Kudus itu. itu istri Bapa. Ya, kalau Roh Sekarang ini, Kudus jangan adalah kau lari-lari kemana-mana Sekarang dulu. gini. Fokus, Begini, fokus. Gini ya. Kamu diam dulu. Kan temanya ini tiba-tiba gue dapat hikmat nih teman-teman. Inilah baiknya Tuhan ini. Kadang-kadang diberikan kita kemampuan menghadapi dajjal-dajjal yang bermanifestasi melalui Sidarni. Jadi gini. Kan tadi kan temanya adalah Roh Kudus adalah istri Bapa. Kalau Roh Kudus adalah istri Bapa, maka Bapa tidak akan pernah bunting sampai selama-lamanya. Betul? Karena bapak-bapak nggak pernah bunting. Nah, kalau saya tanya tadi si Darni, apakah bapak ini pernah bunting atau hamil? Si Darni bilang tidak bisa hamil. Ya berarti Roh Kudus lah istrinya. Dodong, masa gitu sama sih? Kenapa kau dodong kali, Duga? Kan sekarang kita fokus yang dikandung Maria itu Bukan dari Roh itu yang Kudus. saya Kau tidak bilang membahas Roh itu. Kudus Udah ganti tema. istri Bapa. Sudah Sementara ganti yang tema. dikandung Maria sudah menjadi laki-laki, yaitu Sudah Yesus. ganti tema. Yang gelarnya Tuhan. Nah, temanya udah diganti. Berbadailah kalian. Temanya udah diganti. Temanya udah diganti. Berbadailah kalian. Temanya kau diam dulu. Temanya udah diganti ya. Jadi sekarang Kuira dulu, pertanyaannya- Bang Kuira dulu masuk. Waduh, macet ular nih berarti ya. Nggak, saya Iya, kalau kalah saya dia. dengan Luga nggak mau komen karena saya minta dalil Tuhan perempuan tak ada. Oke, Pun nggak ada sekarang saya dalilnya. tanya Udah sama kau. sebenarnya sama Oke. aku pun dia udah patah ini. Oke, sekarang ku tanya sama Kuira. Apakah Allah Bapa bisa hamil? Jawab. Apakah Allah Bapa bisa hamil? Jawab. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu kan maha besar, Oh, maha pencipta. Ngapain kita iya, apa? makanya saya tanya, dia bisa hamil nggak? Tidak tahu. Dia kan zat yang nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang. Kok jadi jat? Kok jadi samakan Tuhan kau dengan Tuhan orang Islam jat katanya? Bukan, maksud Padahal kau saya. agama Kristen. Iya, udah maksud gila. saya begini abangku. Dia kan maha besar, maha kuasa. Masa kita banding-bandingkan dengan manusia? Maka saya nggak bisa Iya. tahu. Loh, kan sekarang kan temanya adalah suami istri. Yang bisa hamil di antara suami istri tentu istri. Apakah ada Roh Kudus istri Bapak? Ya jelas. Dia bisa hamil. Dikatakan anak itu dikandung dari Roh Kudus. Berarti dia dikandung berasal dari Roh Kudus. Dia bisa mengandung. Yohanes 3:5, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia disebut anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bisa melahirkan Abangku, berdasarkan gini, ayat itu. aku dulu ngomong Bang Luga. Anda Jawab menggunakan dulu. logiknya manusia, tidak mungkin sama dengan Tuhan. Yang menyangkut bunting saja, bisa bunting diri sendiri. Contoh, kuda laut. Bodoh, Sendiri dia bodoh. hermafrodit, cacing Sebentar, hermafrodit. sebentar, nggak nyambung omongan kau. Kau bilang kita ini di luar manusia. Ya kalau kau di luar manusia, jangan kau ngomongin Tuhan. Bukan. Justru kita ini manusia diberikan otak oleh Tuhan. Tapi tidak Tentu bisa membandingkan sesuatu- beliau. Nggak bisa membandingkan. Lah kalau kau Berarti tidak setara dengan dia. Nggak bisa. kalau kau tidak bisa membandingkan dengan beliau, ngapain Tuhan ngomong sama kita tiap hari? Kurang ajar. Dia kan ngomong mulu melalui nabi-nabinya. Ya wajar dong kita mikirin dia sesuai dengan otak kita. Tolol. Kenapa Tuhan ngomong sama kita? Ya karena memang kita segambar dengan dia. Contoh misalnya, pernah nggak kamu Tuhan ngomong sama pernah kambing? ngomong. Ya. Tidak Sebentar, bodat. Nah, jangan lilu kau. Pernah Jangan, nggak, Kak? boleh. Kamu diam dulu. Kamu pernah nggak ngomong sama kambing? Kambing, gimana nih kabar kambing nih? Tadi saya ngopi loh, mah. Kambing gimana kabarnya? Kalau kau ngomong sama kambing, berarti kau bukan manusia, tapi kau adalah kambing. Kita ini bisa berbicara apabila segambar. Apakah ada nggak yang pernah ngomong sama Tuhan kucing? bukan manusia. Tuhan kan bukan manusia.
Kok Anda Tapi sama-sama? segambar, tolol. Beda segambar dengan manusia. Kau diam. Kamu diam dulu, tolol. Kalau Tuhan bukan manusia, kamu diam dulu. Kuinjak juga nanti batang leher kau. Aku pun puncak juga nanti lama-lama. Kau diam dulu. Si setan satu ini orang lagi ngomong. Oh ya, lanjut Gini. Iblis. Oh ya, lanjut Iblis. Kenapa Tuhan ngomong sama manusia tiap hari? Tidak ada ngomong hari. Kau ngigau kau. Kurang ajar. Aku diam. Aku ngomong dulu, tolol. Oke. Nanti kuturunkan kau. Kurang ajar. Gini. Kenapa nabi-nabi atau malaikat atau Tuhan berbicara sama manusia? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak pernah berbicara sama kambing? Kenapa Tuhan tidak pernah berbicara sama kucing? Karena itu bukan levelnya, bukan gambarnya. Tapi kita ini adalah disebut anaknya. Sampai Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang makanan, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Yesus saja sudah menjelaskan bahwa Allah itu Bapamu. Allah yang adalah di sorga itu Bapamu, kata Yesus. Oleh sebab itu, berdoalah, Bapa kami yang di sorga. Ketika Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa kami, berarti kita ini sama segambar dengan Tuhan. Kita anaknya. Kalau anak singa keluar, singa bukan? Ya singa. Nah, kita juga disebut anaknya, karena kita segambar. Makanya Allah itu laki-laki. Allah itu juga perempuan, itu Roh Kudus. Makanya kita bisa ngobrol. Kalau Allah itu tidak segambar dengan kita, maka Tuhan gak akan mau ngomong sama kita. Paling dia ngomong, anjing, paling digituin sekali doang. Karena kita bukan segambar dengan dia. Nah ini coba Tuhan, anaknya aja turun, cerita sama kita. Jangan kamu khawatir masalah makan, sebab Bapamu akan mendandani kamu. Kita yang diajak ngobrol, kita diam-diam aja diajak ngobrol mulu sama Tuhan saking dia sayangnya. Berarti kita ini anaknya. Kalau kita anaknya, berarti dialah ibu dan ayah kita yang sesungguhnya. Roh Kudus adalah ibu ketuhanan kita. Allah Bapa lah bapak laki-laki. Yesuslah saudara sulung. Itulah ajaran yang benar. Tapi si babu Katolik kurang ajar, si Darni dan si Queerlay ini setan ini. Sosok nginjilin agama lain, lu aja dajal. Aku udah ngomong. Makanya saya nggak izinkan ini. Nggak usah ngomong kau, jangan ngomong kau, kurang ajar, turun kau. Ngomong lagi kau. Mau bahas Anda itu. Begini abangku. Betul yang abang bilang Bapak ya. Cuma dari dulu kita pernah ketemu, tunjukkan dulu di Bible itu berapa deh perempuan, itu aja masalah kita. Lainnya kita sama. Loh, kau memang nggak punya otak ya? Yang namanya kalau ada bapak itu pasti ada ibu. Itu logika. Tidak ada ibu. Itulah jahatnya orang Katolik. Katolik lah yang menghilangkan Injil Thomas. Di Injil Thomas itu ada ibu untuk Roh Kudus. Makanya ada Injil-Injil yang tidak dikanon oleh gereja Katolik. Salah satunya Injil Thomas. Di dalam Injil Thomas itu Roh Kudus itu dipanggil ibu, ibunda, bunda kebijaksanaan. Makanya kau coba cari Injil Thomas. Kamu jangan bawa isap dengan Naila, nggak boleh gitu. Apa? Isap dengan Naila, patung isap dengan Naila itu jangan bawa-bawa ke sini. Ada tuan-tuan Injil Thomas. Tuan perempuan memang ada kok. Buktinya semua yang di bumi ini laki-laki dan perempuan kok. Ya betul. Emang ada. Nah itu berarti bahwa itu adalah gambaran dari Tuhan. Anda tidak mengerti permintaan saya. Artinya, kalau memang ada contoh Yohanes 1 atau di Maliaki, saya setuju. Anda tidak bisa menunjukkan. Saya kan sudah bilang berkali-kali ke muncungmu. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah, bukan gambar anjing, bukan gambar setan, bukan gambar binatang. Perempuan itu gambar Allah, berarti ada Tuhan yang gambarnya seperti perempuan. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Tapi masa gitu aja lu nggak ngerti-ngerti sih? Tapi tak ada tertulis. Perempuan gambar Allah itu sama aja, karena Roh Kudus itu Allah, tolol.
Tak ada Goblok tertulis, nih kelewatan. itu masalahnya abangku, makanya Anda saya bantah terus. Kamu Itu pura-pura nggak ada tertulis, memang kamu memang tujuannya mau nipu, bukannya Yang memang nipu kau saya mau tak kamu, coba balik-balik nih. mencerah. Si Luga nih. Saya tak kamu, coba balik-balik nih. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Sekarang saya tanya, Roh Kudus Allah bukan? Hah? Gak usah lari kemana-mana lah. Roh Kudus itu Allah bukan? Percuma dibahas itu. Kamu karena jawab, Anda nanti saya turunkan kamu loh. Oh, apa betul? Enggak, saya tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Udah turun kau, kurang ajar, babi kau, Turunkan aja, nggak apa. monyet kau. Dari tadi nggak nyaman. Turun. Dari tadi nggak nyaman. Bodat kau. Silakan naik yang lain. Roh Kudus itu Allah bukan? Tukang tambal ban jawab. Roh Kudus kan Allah. Berarti kalau perempuan gambar Allah, kalau perempuan babi gambar luka, kau Allah, miskin kere kau. Jangan sok-sok kau hina aku. Roh Kau Kudus kere itu kali Allah kau. bukan? Baik kau. Baru digituin, udah langsung gugur imannya. Berarti kau bukan anak Allah kau. Luga, Baru dites kali imannya. nasihati kau. Harus ditampilin mulutmu itu. Berapa kali saya nasihati kau? Jadi kalau nggak salah, Kau mempermalukan Kristen, babi. sebentar. Jadi teman-teman, si Edi ini aku dapat bocoran. Jadi si Edi ini katanya ini hasil dari perkawinan silang antara iblis Mulutmu dan kayak WC. manusia. Monyet. Silakan Darni, maju. Silakan. Lagi mau dimaju kau. Tambal. Udah tumbang kau tadi. Kau bilang Tumbang Roh apa? Kudus, kau bilang Roh Kudus itu istrinya Bapa, sementara Roh Kudus di situ yang dikandung Maria sudah menjadi seorang laki-laki, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Apa kau? Bukti Itu dari kau. sebentar. Mana ada kamu? Sebentar. Bukti dari Roh Kudus adalah perempuan. Belum pernah ada cerita Allah Bapa hamil. Itulah buktinya. Kalau Allah Bapa hamil, maka Roh Kudus bukan perempuan. Tapi karena Allah Bapa tidak pernah hamil tapi punya anak. Tapi misalnya kan waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Tapi pernah nggak diceritakan? Misalnya dalam kitab Kejadian, ya, dikatakan, maka hamil 9 bulanlah Allah Bapa, hamil 7 bulanlah Allah Bapa, maka lahir. Tidak pernah. Karena tidak pernah, maka jawaban satu-satunya adalah Roh Kudus perempuan. Karena Roh Kudus, bahkan Roh Kuduslah yang mengandung Yesus ketika dia berada di perut Maria. Roh Kudus pula lah yang membuat Maria hamil. Itu membuktikan kalau Roh Kudus itu perempuan. Udah tumbang kau Luga. Gak usah kau Jadi bicara lagi kau. 1.200 penonton. Selama ini si Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah istri Bapa. Sementara di sini di Matius 1 ayat 20 sampai 22, di sini dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki. Roh Kudus itu telah menjadi seorang anak laki-laki, yaitu Yesus namanya. Ya. Jadi selama ini kan si Luga ini membawa dalil dari sini. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu istrinya Bapa katanya. Sementara di ayat ini dikatakan Roh Kudus di ayat ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus seorang laki-laki turun ke bumi. Apa kau lagi? Udah mati kau. Jadi teman-teman, inilah salah satu suaminya Darni, namanya Edi. Jadi kemungkinan besar ini suaminya. Mereka sedang melakukan kerjasama melawan para nabi. Gimana Edi? Ku dengar kau katanya udah bunting. Kau nabi palsu. Monyet. Gak boleh gitu kau ngomong. Ini kalian 1.200 penonton. Kalau teman Kristen, ini datanya ya. Matius 1 ayat 20 sampai 22 menumbangkan si Luga
ini kalian bawa. Jika kalian bertemu dengan si Luga, bawa kalian ini, mate dia, mate. Nah itu, gak ada lagi ngoceh dia itu. Selesai kau Luga, selesai. Udah mati tenggelam organisasimu. Sombong kali kau Darni. Kurang ajar. Udah tumbang kau Luga. Tobat kau loak. Udah tumbang. Ada kacamatamu lu gak pakai lah kacamata. Sabar dulu lah, kacamata lagi mau dia. Lihat dulu matanya celong itu. Akibat kutukan. Akibat. Jadi gini teman-teman, kenapa Alfa tidak pernah hamil? Ya karena memang yang hamil lebih ininya Darni, bego. Ya kan cowok, makanya yang belum pernah ada cerita maka apa nggak pernah. Tapi kalau Roh Kudus pernah dia hamil. Coba kamu baca kitab Wahyu, dia sedang bersalin melahirkan anak yang akan mengembalakan segala bangsa, perempuan, dan di kepalanya ada 12 bintang. Darni, makanya kau nggak maju-maju, tak tahu. Ini lagi kau nggak maju-maju, Luga. Ayat 23 lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi Roh Kudus itu telah menjadi manusia, itulah Yesus di bumi, bukan istri Bapak. Oke? Jadi ini pakai data lu gak ngomong. Kau kan gak ada data mulai dari tadi, ngarang. Loh, Ya, kan Edi? kan datanya kan nggak pernah Bapak hamil. Kalau Bapak hamil, gugurlah Roh Kudus perempuan. Yang ternyata, sekarang kutanya ya, apakah pernah dikatakan Allah Bapa itu diutus untuk mengurapi manusia? Kan tidak pernah. Tapi Bapa lah yang mengutus. Itu bukti Bapa itu laki-laki. Perempuan tunduk kepada Bapa. Kenapa Roh Kudus tunduk kepada Bapa? Ya karena Roh Kudus itu perempuan. Kalau Roh Kudus laki-laki, pasti dia tidak akan tunduk sama Bapa. Gitu. Terus Roh Kudus juga sifatnya penghibur. Penghibur itu kan perempuan. Mana bisa laki-laki menghibur? Roh Kudus juga sifatnya penolong. Laki-laki bukan penolong. Laki-laki itu pemimpin. Penolong sama pemimpin itu beda. Kalau pemimpin ngatur, kalau penolong bisa diatur. Terus Roh Kudus juga memberikan kehidupan. Yang bisa memberikan kehidupan itu cuma perempuan. Mengandung bayi 9 bulan, diberikan hidup, diberikan nafas. Kurang jelas apa Roh Kudus itu perempuan. Terus ditambah lagi Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya seperti perempuan. Ya pasti Roh Kudus. Betul nggak Edi? Ku dengar kau katanya peranakan iblis sama Gondoruo. Benar nggak Edi? Nggak ada pendukungnya si Darni. Kasian kali si Darni ini. Coba lihat Darni. Semua dukung Luga Tambunan itu. Orang itu mau kayak kau. Nggak apa-apa. Loh, orang itu Nggak apa-apa orang itu lebih kau. pintar lah dari Mau dibawa kau. kau ke neraka. Mau kau bawa orang itu ke neraka. Ya udah, Orang ikuti Islam kau. itu masih lebih pintar dari Aku kau nggak mau Darni. ke neraka Luga. Ngikuti kau, nggak mau aku. Jadi nggak mau aku bilang Roh Kudus itu istri Bapa. Di sini jelas. Terus ayat berikutnya. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan, sesudah Roh Kudus itu menjadi laki-laki, anak laki-laki, yaitu Yesus, ya, bukan menjadi istri Bapa ya. Jadi Yesus, gila kau. Lalu kalau Yesus adalah anak Allah, siapa mamanya? Coba kau jawab. Siapa mamanya Yesus kalau Yesus Tuhan adalah siapa mamanya? Luga. Dibilang dia anak Allah, bukan betul-betul seperti antara
bapakku, ada istrinya, dilahirkan aku, bukan begitu loh, Kak. Oke, kalau disebut anak Allah berarti Sekolah ini sih. dia anaknya Allah dong, betul nggak? Sekolah enggak ini orangnya? Sebentar dulu, weh Kayaknya kucing, SD. orang lagi ngomong kau sopan dikit sama orang tua. Kamu diam, orang lagi ngomong kau diam. Kolor. Udah Kalau naikkan disebut CD, aku anak dari tadi Allah. ngomong, naikkan CD dulu, host. Oke, si Edi. Ya udah buka lah muncung kau di. Biar kita Muncung tempelang kau. dulu si Edi sini. Muncung kau. Ya, Luga. Kalau roh itu kau lihat kelaminnya enggak? Hah? Roh itu ada Iya, kau gambarnya. lihat Kita udah lihat. kelaminnya enggak? Udah tolol. Tolol. Masa kau lihat kelamin roh kudus? Tolol Kita banget tidak kau, melihat, anjing. tapi dia perempuan. Kelaminnya harus kelihatan perempuan. Tolol banget. Ngapain sih si tolol ini ngomong nggak ada sopannya kau? Kemarin sudah saya bilang, yang dikatakan itu pertama adalah Adam dari sana. Itu dari Kalau kecil juga gue udah perempuan tahu itu- tolol. Dari kecil juga awak udah tahu. Lu jangan ngajarin orang yang udah tahu. Bodoh kau. Wah itu diambil Ngomong mulu kau. Tidur kau sono. nggak tahu apa-apa kau. Udah matamu celok, mungkin nggak kau lihat ayat itu. Baca baik-baik. Yang diciptakan itu dari debu tanah adalah Adam. Ya. Itu kita Ya udah dah. tahu, gembel. Ketika dia hidup beberapa hari, Manusia tolol. Manusia tolol itu yang lo omongin itu kita udah dia tahu. Lo nggak usah mengeluh ulang-ulang. kepada Tuhan. Orang udah tahu diceritain lagi Kenapa bolak-balik. ciptaan Yang ditanya lain sekarang, perempuan itu gambar siapa? Jawab. Katanya Perempuan itu gambar siapa? tidur diambil latar dari Kacau. tusuknya. Ya. Jadi yang diciptakan bikin malu pendetamu. Kau mengaku-ngaku nabi palsu. Jangan kau paparkan kebodohanmu di sini. Kebodohanmu di sini. Kau tolol, nggak ada pun satupun yang ngomongin yang goblok. Kau ulang-ulang aja omongan kau. Si bodoh ini nggak tahu juga apa yang diomongin. Kenapa kau bilang perempuan roh kudus? Kau lihat itu. Udah dari tadi dijelasin. Manusia doblok. Tolol kau goblok. Jadi kau Turun kau. turun anjing. Turun dia. Lah, kau itu ajar ini. goblok kau itu. Kenapa kau Ya. belum turun? Iya, Woi, kurang ajar. kurang ajar. Kenapa kau belum kau turun? taruh di apa ini? Kenapa Di kau Komal belum ini? turun? Bikin malu aja ini orang. Nabi palsu ini. Ciri-ciri nabi kau tahu nggak? Hah? Nabi. Kenapa sih kalau Apaan yang kau lain itu? aja? Aduh, Apaan kenapa jadi si kucing bikin ini malu bisa bapakmu turun sih? kau dengan mamamu. Malu mamamu didengarnya kau malu bapakmu sama nenekmu. Mau ngomong apa sih? Ngaku nabi kau. Malu Kasihan lihat anakmu itu. Dia punya anak. Mamanya punya. Lu aja udah. Udah celong matanya. Goblok. Memperanakkan kau. Manusia tolol. Teman-teman, saya denger ini si Edi ini mamanya iblis. Iya. Makanya dijahat banget. Coba Ini mamanya iblis, bapaknya manusia. Perkawinan campur ini. laki-laki. Ya. Hawa itu dari tulang rusuk laki.
Belajar bapakmu dengan mamamu memperanakkan nabi palsu. Malu mereka luga. Setan kau ini, kurang ajar kau. Malu Anak mamamu. dajal, anak dajal. Mamamu memperanakkan. Kau tuh anak lonte iblis, kurang ajar nih anak setan satu ini. Lihat mamamu itu. Dibilang maknya nabi palsu. Tanya lagi saya celok. Malu. Lihatnya. Sudah paham kalau enggak? Udah turun kau ke neraka sana. Oke, kita kembali lagi ya. Udah jelas ataupun tidak ada yang menunjukkan data, cuma cuap-cuap ya. Kalau cuma cuap-cuap nggak ada datanya, asal mangap, asal ngehujat. Saya kan ngomong, Allah Bapa itu tidak pernah hamil. Itu kan data, memang nggak ada ayatnya Allah Bapa hamil. Kalau Allah Bapa tidak pernah hamil, ya berarti Roh Kudus perempuan. Itu aja kan matematikanya. Roh Kudus bisa hamil kok, ada ayatnya. Mengandung dari Roh Kudus, dia memberikan kehidupan, memberikan kehidupan itu juga kan bagian dari kehamilan sebenarnya. Memberikan kuasa, memberikan roh. Iya kan? Kejadian 1:7 datanya udah ada, tapi si Edi ini kan dia naik nggak ada satupun datanya. Yang diomongin juga kita udah nggak tahu, nggak ada yang nyambung. Begitu. Jadi saya rasa cukup dulu ya. Oke teman-teman, aku turun dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut.